raise you up, 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 light in the fire till the sun comes down. Your love still new. We want to see our praises now. We lift you up, 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 higher and higher. Raise you up, 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 light in the fire till the sun comes down. Your love still new. We want to see our praises now. We lift you up, 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 higher and higher. Raise you up, 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 light in the fire till the sun comes down. Your love still new. We want to see our praises now. We live for you. Haleluya, shalom semuanya. Mari kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Seperti biasanya, kita akan menyembah Tuhan secara bersama-sama. Dan saya percaya Roh Kudus itu adalah roh yang lemah lembut. Dia akan memenuhi hati setiap kita dan mengubahkan hati setiap kita. Ketika kita mau buka hati, ketika kita mau sungguh-sungguh menyembah Dia, Tuhan akan puaskan. Tuhan akan angkat setiap derita. Bahkan ketika kita jatuh, Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Firman Tuhan katakan Tuhan akan menopang tangan setiap kita. Mari kita cari wajah Tuhan bersama-sama. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Karena Dia sanggup menjawab setiap seruan doa kita. Untuk apa kita depresi? Untuk apa kita banyak pikiran? Mari kita bersama-sama duduk diam dalam hadirat-Nya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengar suara-Mu, untuk diperbaharui melalui setiap penyembahan-penyembahan yang akan kami naikkan Tuhan. Biarlah hadirat-Mu dinyatakan dimanapun kami berada, gak ada jarak dengan hadirat Tuhan. Roh Kudus memuaskan setiap orang yang haus dan lapar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Kau Tuhan sanggup menjawab.
kuasa, di dalam penyembahan ada pemulihan. Tuhan gak pernah menghakimi setiap kita. Tangannya terbuka. Mari kita datang ke tahta kasih karunia-Nya malam hari ini. Oh, haleluya, haleluya. Sungguh Kau Tuhan yang baik. Kau yang besar. Kami anak-Mu Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan. Tak pernah Kau lupakan. Di hadirat-Mu ada terang. Di hadirat-Mu damai memenuhi. lagu ini bersama-sama. Dia mengerti setiap persoalan hidup kita. Dia mengerti setiap tangisan hidup kita. Dia mengerti setiap derita-derita hidupnya. Dibiarkannya tuh bergumul sendiri, sebab Allah
Saudara, seperti lagu ini barusan berkata, Allah mengerti setiap persoalan hidup kita. Apapun yang kita hadapi, apapun masalah, bahkan yang kita tidak utarakan, kita tidak ceritakan mungkin ke orang terdekat. Tuhan tahu isi hati kita yang terdalam. Tuhan tahu setiap masalah-masalah apa yang sedang menjadi beban dalam hidup setiap kita. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya berjalan dengan sendiri. Bukankah Dia adalah Allah Immanuel, Tuhan Yesus yang selalu berjalan bersama dengan kita? Tuhan gak pernah membiarkan kita bergumul sendirian. Jika saudara merasakan bahwa hidupmu gak punya siapa-siapa, merasa kesepian jalani kehidupan, merasa gak ada seorang pun yang tahu kehidupanku, gak ada seorang pun yang mau membantu, gak ada seorang pun yang mau peduli akan kehidupanku. Di sini saya rasakan sungguh-sungguh dengan kuat, saya rasakan Roh Kudus itu mau menemani setiap langkah hidup kita. Dia adalah sahabat kita, Dia adalah sahabat yang tidak pernah pilih-pilih orang, Dia adalah sahabat yang tidak pernah meninggalkan. Jangan izinkan iblis mengganggu pikiran kita. Tahukah bahwa masalahmu sebetulnya gak sebesar itu kok. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan menopang, Tuhan yang akan memberikan jawaban, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan mengurapi. Saya tergerak sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Saya tahu ada di antara saudara yang akhir-akhir ini merasakan banyak banget masalah, tapi gak cuma merasakan masalah, double-double. Yang kedua, Anda merasa sendirian. Roh Kudus mengalirlah, Roh Kudus jamah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang-orang yang merasa hidupnya sendiri, Tuhan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus saat ini mengalir, berhembus. Dimanapun kau berada, terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Allah mengerti, Roh Kudus sahabatmu. Jadikan Roh Kudus sahabatmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan iman ya, dengan sungguh hati, dengan sungguh-sungguh percaya. Dia gak cuma Allah yang peduli, Dia mau membantu, mau menolong hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ada beberapa orang yang sedang dipeluk oleh Tuhan saat ini. Saya barusan melihat ada seorang anak muda, perempuan. Waktu barusan kita nyanyi ref lagu ini, saya lihat ada tangan Tuhan, tangan Allah Bapa yang besar itu sedang memeluk dirimu. Tuhan itu baik ya. Mari kita taruh tangan kita di hati kita, di dada kita. Deklarasikan kemenangan. Firman memang belum kita dengarkan, tapi Roh Kudus sudah bekerja. Saya tahu ini Roh Kudus. Sehingga nanti waktu kita mendengarkan firman, kita tahu langkah apa yang harus dibuat. Tapi biarkan damai sejahteranya memenuhi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau angkat dulu ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus segala depresi, segala pikiran-pikiran yang membuat kami stres Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran yang berlebihan, overthinking di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh yang bukan daripada Tuhan yang berusaha untuk mengganggu
iman kami, bahkan ketika kami menyembah Tuhan yang berusaha menggagalkan fokus kami, yang berusaha mencuri kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir. Peluk setiap kami Tuhan, peluk setiap orang yang menyaksikan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi, tak akan pernah, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Kami bersyukur atas Roh Kudus yang telah Engkau nyatakan dalam hidup setiap kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau meletakkan setiap beban kami dalam hadirat-Mu. Kami mau memandang firman-Mu, kami mau percaya akan janji-janji Tuhan. Kami mau berjalan bukan dari pendapat orang, kami mau berjalan bukan dari keadaan, kami mau berjalan sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu itu menghidupkan, firman-Mu itu menguatkan, firman-Mu membebaskan, firman-Mu memulihkan setiap hati kami. Biarlah Roh Kudus mengurapi, Roh Kudus yang memberikan rema-rema yang baru dalam hidup setiap kami. Bagaimana caranya kami menang atas setiap masalah kami, bagaimana caranya kami menang atas pikiran kami, bagaimana caranya kami menang atas depresi. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan isi hati-Mu, berbicaralah ya Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kasih Tuhan itu selalu mengalir dan tiada pernah berakhir dalam hidup kita. Mengatasi depresi, saya beri judul tugas songgar kita malam hari ini, yaitu menang atas depresi. Saya melihat bahwa akhir-akhir ini menjadi fenomena banyak banget orang itu stres, tapi enggak berhenti di stres. Banyak orang itu berujung depresi, bahkan sampai ingin bunuh diri. Saya mau kasih kabar baik bagi kita, dan kita mau belajar dari tokoh-tokoh Alkitab bahwa masalah itu biasa. Terkadang terdapat suatu kondisi di mana kita melihat mungkin seseorang itu mengalami masalah yang berat, mungkin seseorang itu berada dalam lembah kelam, mungkin seseorang itu lagi galau, dia lagi emosi dan penuh dengan kesedihan yang berkepanjangan. Mungkin bagi sebagian orang hal itu biasa, kalau kita lihat orang lain mungkin biasa-biasa aja. Tapi bagi seseorang, bagi orang yang mengalami, bisa jadi itu perkara yang luar biasa berat, bahkan sampai menimbulkan luka. Saya berdoa supaya firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat baik untuk Anda yang sedang mengalami masalah, Anda yang sedang dalam depresi mungkin, maupun bagi setiap kita, bagaimana kita melihat situasi, bagaimana kita jadi berkat buat orang yang depresi. Kita mau belajar dari Elia. Di kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai ayat 16. Tapi kita enggak baca semua. Saya ambil 3 poin saja dari seluruh kejadian yang ada di sini ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai 4 kita baca dulu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Pada waktu itu, ia sedang mengalami kondisi di mana ia sedang dikejar-kejar. Seluruh nabi-nabi itu dibunuh dan dia sedang dicari. Tuhan punya rencana yang besar sebetulnya dalam hidupnya. Tetapi ketika dalam masalah, ketika tiada satu orang pun di sisinya, ketika dia melihat sekelilingnya itu sudah tidak mungkin, dia terjebak dalam pengasingan,
Maka takutlah ia. Firman Tuhan mencatat ketakutan ini, saudara. Sampai-sampai ia harus pergi menyelamatkan nyawanya alias kabur. Masuk ke padang gurun, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati di sini, dia bilang sama Tuhan, cukuplah itu, sudah Tuhan cukup. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Dalam bahasa zaman sekarangnya mungkin bisa dikatakan seperti ini, ya Tuhan, aku ingin mau mati sekarang. Aku mau mati aja deh sekarang. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Seberapa banyak dari kita yang ketika kita diperhadapkan pada situasi dan masalah yang mungkin betul-betul tidak ada jalan keluar, kita menyerah sebagai anak Tuhan. Pada waktu kita itu depresi, pada waktu kita itu banyak tekanan, baik tekanan dari orang lain maupun tekanan dari situasi dan kondisi yang ada dalam kehidupan kita, emosi bisa bergejolak, pikiran bisa kemana-mana. Seperti yang dialami di firman ini, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia sampai membanding-bandingkan dengan orang lain, dia bandingkan dengan nenek moyangnya. Aku ini loh bukan siapa-siapa, aku nggak bisa. Tapi ini bukan perkataan dari orang yang rendah hati, ini perkataan dari orang yang rendah diri. Orang yang rendah hati itu bicara pada Tuhan karena dia tahu Tuhan itu besar. Tapi orang yang rendah diri, dia bicara pada Tuhan karena dia tahu, dia melihat Tuhan gak lebih besar dari masalahnya. Malam hari ini saya ingin kasihkan pesan bahwa masalah itu biasa. Masalah itu biasa. Selama kita hidup pasti bertemu dengan yang namanya masalah. Mungkin hati kita penuh dengan kesedihan dan hati kita penuh dengan luka. Ada orang yang baru saja mengkhianatimu, ada orang yang baru saja meninggalkanmu. Aku ini enggak lebih baik daripada nenek moyangku. Satu hal yang kita dapat pelajari dari firman ini, bagaimana kita menang atas depresi. Yang pertama yaitu kita mau terbuka, kita mau jujur sama Tuhan. Kelihatannya di firman ini seperti orang yang mengeluh. Dia seperti orang yang mengeluh. Tapi saya dapat rema. Kalau kita mengeluhlah sekalian sama Tuhan. Kalau kita mengeluh, atau bahkan kita merasa bahwa kita nggak pingin hidup lagi bahkan di dunia. Mari kita utarakan segenap masalah kita sama Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia minta pertolongan Tuhan. Saya tahu ini di sisi lain dia adalah orang yang menyerah. Mungkin ada gejolak dalam hatinya, namanya saja masih manusia. Selama kita masih hidup dalam daging, terkadang emosi mengendalikan diri. Tapi saya tahu dia tuh punya hubungan sama Tuhan lebih daripada segalanya. Makanya dia tuh curhatnya sama Tuhan. Kalau kita depresi, jangan simpan sendiri saudara. Jangan simpan masalah yang ada dalam hatimu itu lama-lama nanti akan menumpuk dalam jiwamu, akan membuat hidupmu jadi terhambat. Kita nggak bisa berpikiran, kita nggak bisa bahkan terima masukan dari orang. Karena seluruh isi hati kita dan seluruh pikiran kita isinya sampah. Mari kita utarakan sama Tuhan, mari kita jujur saja sama Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan yang mau selalu mendengar setiap masalah hidupmu. Dia adalah Tuhan yang gak pernah meninggalkanmu. Dia adalah Tuhan yang justru gak pernah menghakimi anaknya waktu anaknya cerita sama bapaknya. Bapa di surga selalu menerima kita apa adanya. 1 Raja-Raja 19 ayat 6-8. Kita lanjutkan ya apa yang terjadi. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung
Horeb. Wow, kita lihat ya di sini ada pelayanan malaikat, ada pelayanan supranatural dari surga. Tapi bukan di sana. Ketika kita mau menang atas depresi atau ketika hati kita itu sedang mengalami banyak masalah, jangan lupakan bahwa tubuh kita adalah bait suci Roh Kudus. Jangan lupakan bahwa kita harus hidup sebagaimana kita ada, kita harus hidup sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Jangan kalau kita depresi, kita nggak makan 3 hari. Jangan kalau kita galau, kita menyakiti diri sendiri. Firman Tuhan ini secara nggak langsung bilang, jangan engkau lukai dirimu yang sudah luka. Jangan kita tambah-tambahin masalah. Kalau kita sedang dalam masalah, Tuhan kirim makanan untuk dia. Ini juga berarti Tuhan menyuruh kita, jangan lupakan perkara jasmani. Makan, minumlah, nikmatilah hidup. Jangan sampai kita terbawa oleh emosi dan kita terbawa oleh pikiran kita sendiri. Jangan mau ditipu oleh iblis untuk kita menyakiti diri sendiri. Karena orang yang menyakiti diri sendiri, dia nggak bisa melihat rencana Tuhan. Kalau dia depresi tapi dia menyakiti dirinya sendiri, beberapa kesaksian yang pernah saya dengar, bahkan saya pernah bertemu dengan beberapa orang sampai mencoba untuk bunuh diri, bahkan sampai melukai diri sendiri. Istilahnya zaman sekarang yang keren itu namanya bikin barcode gitu ya. Tapi bukan barcode yang ada di snack, di kemasan, tapi ini barcode di tangan, dia melukai tangannya. Dia menyakiti badannya. Orang-orang kayak gitu nggak bisa mengalami pertolongan Tuhan. Justru semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita itu menyakiti diri sendiri, justru semakin Tuhan nggak bisa bantu kita. Pertolongan Tuhan itu semakin nggak bisa terlihat, bukan karena pertolongan yang nggak ada, tapi karena kita nggak mau memberikan hidup kita pada Tuhan, kita mau memberikan hidup kita pada sakit hati kita mau memberikan hidup kita pada masalah kita. 1 Raja-Raja 19 ayat 14-16 kita lanjutkan jawabnya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tapi lihat ini dia, firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Lihat ya, ketika saya baca ayat ini, saya sedikit heran sama Tuhan. Orang yang kelihatannya mengeluh, orang yang kelihatannya sedang dalam masalah, kenapa kok Tuhan gak timang-timang ya? Kenapa kok Tuhan itu jawabnya justru firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu. Engkau harus mengurapi, harus kau urapi beberapa orang yang akan menjadi raja. Harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau, yaitu Elisa. Kenapa Tuhan itu jawabnya demikian? Tahukah? Ketika kita mau kembali sama Tuhan, Tuhan gak perlu waktu lama untuk Tuhan luruskan kembali jalannya atas hidup kita, untuk Tuhan tunjukkan kembali rencananya atas hidup kita, dan untuk Tuhan nyatakan kembali panggilan Tuhan atas hidup kita. Secara gak langsung, ini menegur dirinya. Beberapa menit yang lalu mau saja menyerah bilang sama Tuhan, ambillah nyawaku. Tapi ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika ia mau bersekutu dengan Tuhan, meskipun dia enggak doa penyembahan, dia hanya berbincang-bincang dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu dekat, dia berbincang dengan Allah Israel yang hidup itu, langsung detik itu juga Tuhan nyatakan kembali panggilan Tuhan atas hidupnya. Tahukah saudara, kenapa satu-satunya alasan kita harus menang atas depresi kita adalah karena Tuhan masih punya banyak rencana atas hidupmu. Kenapa kita harus tinggalkan masa lalu kita? Karena Tuhan masih punya banyak rancangan indah atas hidupmu. Ayat ini menggambarkan ada banyak raja yang harus dia urapi.
Bahkan ada nabi yang harus menjadi generasi penggantinya. Banyak orang menantikan urapannya. Sama halnya dengan dirimu dan diriku. Banyak orang itu menantikan keselamatan jiwanya. Banyak orang tuh menantikan untuk mengenal Yesus. Banyak orang tuh menantikan untuk melihat rencana Tuhan yang dahsyat atas hidup kita. Kalau kita menyerah sekarang, memang Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi kita telah kehilangan satu hal yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu pemakaian Tuhan yang dahsyat atas hidupmu. Saya tahu Tuhan bisa pakai siapa saja, tapi kalau kita nggak menang hari ini atas depresi, kalau kita nggak mau bangkit hari ini, akan ada satu kisah yang hilang. Nggak cuma hilang, kalau bahkan bunuh diri terjadi. Surga dan wajah Tuhan yang sebetulnya sudah menunggu kita itu pun hilang dari hidupmu. Iblis gak bisa ambil hidup kita. Iblis cuma bisa pengaruhi pikiran kita. Iblis cuma bisa pengaruhi emosi kita. Iblis cuma bisa pengaruhi hati kita. Untuk kita gak percaya sama Tuhan. Untuk kita lebih percaya sama diri kita sendiri. Untuk kita lebih percaya sama overthinkingnya kita. Untuk kita lebih meratapi nasib. Bukankah ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan, Dialah Tuhan yang merubah ratapan jadi tarian? Bukanlah Dia adalah Tuhan yang mengubah kutuk jadi berkat? Saya percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus menunggu setiap hidup kita malam hari ini. Dia ingin kita bangkit. Oleh sebab itu kita harus menang atas depresi. Saya jadi teringat satu ayat bilang gini ya. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Ingat ya, kalau Tuhan itu baik. Tuhan itu lebih daripada yang bisa kita bayangkan. Coba kita lihat alam semesta. Coba kita keluar sejenak dari rumah, dari tempat kerja kita. Kita lihat langit, kita lihat ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada di sana. Pernahkah kita membayangkan betapa besarnya Tuhan? Ada apa ya di luar angkasa sana? Siapa pencipta ini semua? Tuhan itu lebih dari sekedar yang bisa kita pikirkan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Ingat ya, Dialah tempat pengungsian kita. Tempat pengungsian kita bukan sosmed. Tempat pengungsian kita bukan tongkrongan. Tempat pengungsian kita ada dalam hadirat Tuhan. Dia adalah rest area kalau misalkan kita lagi ada di jalan tol. Dia adalah tempat di mana kita bisa berhenti. Seperti di kitab Mazmur ada selah di sana. Artinya kita berhenti sejenak untuk kita menikmati kebaikan Tuhan. Untuk kita nikmati hadirat Tuhan. Dari seluruh hiruk pikuk dunia yang ada. Dari seluruh hiruk pikuk yang ada dalam pikiranmu. Dari seluruh masalah yang ada dalam hatimu. Dialah tempat pengungsian kita. Dan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ini kabar baiknya. Tuhan itu tahu loh. Tuhan itu mengenal. Kalau manusia gak mau mengenalimu lagi, Tuhan Yesus itu mengenal dirimu. Karena Tuhan gak mengenal kita berdasarkan kesucian kita, tapi Tuhan mengenal kita berdasarkan hubungan kita. Tuhan gak lihat detik ketika kita mau mendekat sama Tuhan, mungkin dunia boleh bilang kita gak layak. Mungkin hati kita merasa bahwa kita masih banyak salah, kita masih banyak masalah. Justru Tuhan menunggu setiap kita. Kekristenan itu lebih dari agama. Kekristenan bukan sekedar tambahan atau pelengkap. Dan Tuhan itu bukan sekedar pelengkap. Dialah pemilik jiwa kita. Coba tepuk dadamu. Dialah pemilik jiwaku. Tuhan Yesus pemilik jiwaku. Mari kita pikirkan Tuhan setiap waktu ya. Sampai kapanpun
Masalah itu ada, tapi masalah itu biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita terus pikirkan Tuhan. Ayo coba pikirkan Tuhan setiap pagi. Kalau kita bangun tidur kita pikirkan Tuhan. Aku ini ahli waris kerajaan surga. Aku ini pangeran surga. Aku ini putri-putri kerajaan surga. Dan kalau kita malam hari kita mau tidur kita ingat kembali Tuhan. Sampai kapan kita ingat Tuhan? Sampai hatimu penuh dengan sukacita. Sampai hati kita penuh dengan damai sejahtera. Sampai kita merasa bahwa tekanan gak ada lagi dalam hidup kita. Yang ada perkenanan, bukan tekanan, tapi pemakaian Tuhan. Urapan Tuhan itu nyata atas setiap anak-anaknya yang mau sungguh-sungguh mencari wajahnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk Together Stronger malam hari ini. Ingatkan kami selalu ya Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ingatkan kami selalu ya Tuhan Yesus supaya kami bisa menang atas depresi. Kami gak mau memikirkan hal-hal yang mengganggu jiwa kami, yang menekan batin kami, tapi kami mau untuk belajar terbuka dengan Tuhan. Kami mau cerita, kami mau mencari pertemanan dan komunitas yang sehat, pergaulan yang baik, karena dalam pergaulan yang memuliakan nama Tuhan, di sana ada berkat Tuhan dicurahkan, di sana ada hikmat Tuhan diberikan. Tuhan tuntun setiap kami Tuhan, baik yang masih muda maupun yang sudah tua, biarlah di setiap masa hidup kami bisa melihat Tuhan, di setiap problema hidup kami juga bisa melihat Tuhan. Kami mau melihat Tuhan di mana-mana, kami mau mengingat selalu bahwa Tuhan Yesus itu dekat, bahwa Roh Kudus itu pertolongannya nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-Mu yang apa adanya di hadapan-Mu, yang mau terbuka dengan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang tahu bahwa hidup kami berharga, kami gak mau menyakiti diri kami sendiri. Kami mau pakai tubuh kami untuk memuliakan nama-Mu. Dan yang ketiga, biarlah panggilan-Mu Engkau nyatakan ya Tuhan atas hidup kami. Kalau selama ini Tuhan kami terjebak dalam depresi, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, saat ini juga Roh Kudus cabut segala roh-roh depresi, bahkan roh-roh bunuh diri yang seringkali bergentayangan dalam hidup beberapa orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa supaya damai sejahtera surga mengalir, supaya kasih daripada Tuhan itu mengalir saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau masuk dalam hadirat-Mu, karena kami tahu kemenangan terjadi. Kami mau deklarasikan kemenangan malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu
Kami percaya kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi dalam hidup kami. Kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Kelepasan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hidup kami milik-Mu. Hidup kami bahkan bukan milik kami lagi. Kau telah menebus setiap kami. Kau telah menyelamatkan setiap kami. Pimpin hidup kami Tuhan untuk berjalan seturut kehendak-Mu. Untuk berjalan dalam jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Rencana Tuhan itu selalu indah, meskipun hari ini gak kelihatan indah, tapi kemudian hari kami akan menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bapa, kami bersepakat Tuhan, kami mau buang setiap pikiran-pikiran yang bukan daripada Kristus. Oh Tuhan, kami gak mau khawatir lagi Tuhan, kami gak mau khawatir lagi Tuhan. Kau angkat setiap kekhawatiran malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang merasa tertekan, merasa tertolak. Tuhan Yesus, Kau adalah Allah yang peduli. Kuasa-Mu bekerja dengan tak terbatas Tuhan. Dimanapun berada, hampiri Tuhan, biarlah mereka dapat merasakan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau menang, kami mau bangkit, karena kami tahu Tuhan akan memakai kehidupan kami secara dahsyat dan luar biasa. Kau akan merubah ratapan jadi tarian. Kau adalah Allah yang merubah setiap masalah jadi kesaksian. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus sendiri, serta pengurapan daripada Roh Kudus terus mengalir memenuhi langkah hidup kami. Keluar masuk kami pun Kau berkati. Kepada siapa kami bertemu, Kau jadikan kami berkat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Penuhi dengan sukacita, dengan damai sejahtera umat-umat-Mu yang mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat teduh yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk setiap hati-hati yang sudah dipuaskan, hati-hati yang sudah dipulihkan, hati-hati yang sudah dijamah oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami hanyalah manusia biasa. Biarlah Kau yang ditinggikan atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri Together Stronger yang indah malam hari ini. Dengan percaya, sama-sama kita katakan amin. Semangat ya. God bless you.